Ini banyak terdapat dalam hadis Nabi, yakni yang berkaitan dengan cara duduk, sholat, haji, dan ibadah lainnya. Adapun langkah-langkah penerapan metode demonstrasi, yang pertama, perencanaan yang terdiri atas merumuskan tujuan yang jelas, menetapkan garis-garis besar, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan selama demonstrasi berlangsung. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya memompa keaktifan siswa mengikuti proses pembelajaran, dapat membantu siswa untuk mengingat lebih lama tentang materi yang telah disampaikan, dapat memusatkan perhatian siswa, dapat mengurangi kesalahpahaman karena pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret, memperluas pemahaman peserta didik. Sedangkan kekurangannya menyita waktu. Apabila terjadi kekurangan media, metode demonstrasi menjadi kurang efektif, memerlukan banyak tenaga. Bila siswa tidak aktif, maka metode demonstrasi juga menjadi tidak efektif. Oke, selanjutnya metode eksperimen yang akan dibacakan oleh Sri Wahyuni. Kau Sri Wahyuni. Hancur suaraku. B. Metode eksperimen. Ada beberapa pengertian yang diajukan diantaranya adalah menurut Ramayunius, metode eksperimen adalah apabila seseorang peserta didik melakukan sesuatu percobaan setiap proses dan hasil percobaan itu diamati oleh peserta didik. Yang kedua, menurut Jamaroh, seperti dikutip Soekardi, menegaskan bahwa metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik perorangan atau kelompok atau untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Landasan atau prinsip dasar metode eksperimen. Landasan prinsip dasar metode eksperimen yaitu berdasarkan hadis berikut yang artinya dari Abu Bakar Umairah bahwa Rasulullah SAW masuk ke sebuah masjid. Tiba-tiba masuklah seorang ke dalam masjid lantas sholat. Kemudian ia menghadap Nabi SAW seraya memberikan salam. Setelah Nabi, kemudian ia menghadap seraya yang kuat suaranya. Kembalilah dan sholatlah sekali lagi karena engkau belum sholat. Kemudian lagi-lagi itu sholat lagi. Setelah selesai dia datang pula menghadap Nabi SAW seraya memberi salam. Prosedur dan langkah-langkah penerapan metode eksperimen. Adapun langkah-langkah penerapan metode eksperimen adalah: 1. Menerangkan tujuan eksperimen. Yang kedua, membicarakan terlebih dahulu permasalahan yang signifikan untuk diangkat. Yang ketiga, sebelumnya guru harus menetapkan alat yang diperlukan, langkah-langkah apa yang harus ditempuh, hal yang harus dicatat, dan variabel-variabel apa yang harus dikontrol. Dan yang keempat, setelah eksperimen dilakukan, guru harus mengumpulkan laporan eksperimen, memproses kegiatan, dan melakukan tes untuk menguji pemahaman murid. Kelebihan dan kekurangan metode eksperimen. Kelebihannya yaitu menambah keaktifan untuk berbuat dan memecahkan sendiri sebuah masalah. Dapat melaksanakan metode ilmiah dengan baik. Kekurangan metode eksperimen yaitu tidak mudah. Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode ini. Murid yang kurang mempunyai daya intelektual, yang kurang hanya memperoleh hasil yang minim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Wahyuni. C. Metode resitasi. Juga guys Sri Wahyuni. A. Pengertian metode resitasi. Resitasi adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya mengutip, yaitu siswa mengutip atau mengambil sendiri bagian-bagian pelajaran itu dari buku-buku tertentu.
resitasi adalah penyajian kembali atau penimbulan kembali sesuai yang sudah dimiliki, diketahui dan dipelajari. Metode ini populer dengan sebutan pekerjaan rumah atau PR. Sebetulnya bukan hanya pekerjaan rumah, tetapi dapat dikerjakan di sekolah, di halaman, di perpustakaan, laboratorium, musola, masjid, atau tempat lain-lainnya. Dalam pendidikan agama Islam, mata pelajaran yang sesuai diterapkan adalah yang bersifat praktis, seperti menerjemahkan literatur bahasa asing, membuat clipping, atau resume, dan lain-lain. Ada beberapa pengertian yang ditawarkan berkaitan dengan metode resitasi antara lain. nanti kena. 1. Menurut Ismail SM, yang dimaksud metode resitasi adalah suatu cara dalam proses pembelajaran bila mana guru memberi tugas tertentu dan murid mengerjakannya. Kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru. 2. Menurut Ramayulis, yang dimaksud metode pemberian tugas dan resitasi ialah satu cara mengajar di mana seorang guru memberikan tugas tertentu kepada peserta didik, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru dan peserta didik mempertanggungjawabkannya. B. Landasan atau prinsip dasar metode resitasi. Landasan atau prinsip dasar metode resitasi berdasarkan Al-Quran surah Al-Musaffir ayat 1-7 dan Al-Qiyamah ayat 17-18, yang artinya, hai orang yang bergumul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan itu memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Sedikit aja. C. Prosedur atau langkah-langkah penerapan metode resitasi yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah metode resitasi. 1. Merumuskan tujuan secara operasional. 2. Memberikan apakah tujuan itu dapat dicapai dalam batas-batas waktu tertentu. 3. Tenaga serta sarana yang tersedia. E. Kelebihan dan kekurangan metode resitasi. Kelebihan metode resitasi adalah pengetahuan yang diperoleh murid baik dari hasil belajar, hasil eksperimen, atau penyelidikan. 2. Dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang studi. 3. Apabila tugas tersebut dalam bentuk kelompok, maka murid dapat saling bekerjasama dan saling membantu. 4. Murid berkesempatan memupuk perkembangan dan keberanian berkreatif, berinisiatif, bertanggung jawab, dan mandiri. 5. Sementara kelemahan metode resitasi adalah tugas rumah sering dikerjakan oleh orang lain sehingga murid tidak tahu apa yang harus dikerjakan. 6. Tugas yang sukar dapat mempengaruhi ketenangan mental murid. 7. Sukar memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individual dan murid suka menyalin pekerjaan teman. Dengan menggunakan metode resitasi terdapat 3 fase. 1. Fase pemberian tugas. 2. Fase pelaksanaan tugas. 3. Fase pertanggungjawaban tugas. Dan demikianlah presentasi dari kelompok 8. Saya Putri Sani. Saya Sri Wahyuni. Saya Muhammad. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.